Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat hari baru yang Tuhan jadikan bagi kita, buat kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Suatu pagi hari ini kita mau datang bersyukur, menaikkan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau selalu baik dan selamanya Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau berikan bagi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian, syukur, dan penyembahan kami kepadamu. Sebab sungguh Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, ditinggikan, dianugerahkan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya.
Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, tiada yang sama seperti Kau Tuhan. Satu-satunya Allah, Bapa yang baik bagi kami, Bapa yang sungguh baik, sangat baik, selalu baik. Bagi kami terpuji Tuhan Bapa-Mu, Yesus Tuhan.
Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bagimu Tuhan, mulialah namamu, mulialah namamu. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, selamanya kau baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Kau Allah yang baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Kami puji, kami sembah Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami percaya Tuhan.
selalu kami mempercaya padamu. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Bahkan saat kami tak melihat jalan di depan kami, tapi kami tetap percaya Engkau ada di depan kami, memimpin, menuntun. Terima kasih. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku berdaya, hatiku berdaya, hatiku berdaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku berdaya, hatiku berdaya, hatiku berdaya, selalu ku berdaya. Hatiku berdaya, hatiku berdaya, hatiku berdaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Engkau yang selalu kami percaya, sebab Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tak pernah ingkar janji, tapi Engkau yang selalu menggenapi. Sebab itu kami mau tetap percaya kepadamu.
dan mempercayakan seluruh hidup kami kepada. Dan biarlah mentaati firman-Mu adalah bukti kepercayaan kami kepada. Suatu pagi ini kami mau dengar lagi firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami sebagai bentuk percaya kami kepada. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Bu Ramli. Iya, salam semuanya. Saya hari ini dengar suara saya, Pak? Dengar ya? Kedengaran suara saya, Pak? Sangat jelas, Ibu. Oh, iya. Saya hari ini menggantikan Pak Ramli. Karena Pak Ramli sedang apa ya? Nggak enak badan atau sakit lah boleh dibilang ya. Kemarin dari Jambi, Sabtu, minggunya sudah balik. Jadi nyetir begitu punggung Pak Ramlinya sakit. Nah, jadi Pak Ramli minta digantikan. Kebetulan Pak Heri kemarin WA saya nggak baca karena lagi dalam perjalanan ke Bungo. Akhirnya betul-betul harus bawa juga ya Pak Heri. Ya, Shalom saudaraku semua. Kita hari ini saat teduh kita itu dari saat teduh kita dari 1 Samuel 9. Nah, aduh, kenapa begini Pak? Ya, oke saudara, sorry. Karena bukan punya saya jadi susah. Nah, saya bacakan firman Tuhan untuk kita. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel bin Jeror bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim. Juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zub, berkatalah Saul kepada bujangnya yang sama-sama dengan dia, mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Tapi orang itu berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apa yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku seperempat sikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, lihat ada di sini. Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, iya ada, baru saja ia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini.
karena ada perjamuan korban untuk banyak orang di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban. Kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera. Maka naiklah mereka ke kota dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya setelah sampai kepadaku. Karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul katanya, akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit, naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi dan aku akan memberitahu kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir sebab telah diketemukan. Tetapi siapa yang memiliki segala yang diingini orang Israel, bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak, berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi dengan pesan simpanlah ini dahulu. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, lihat yang tinggal ini diletakkan ke depanmu. Makanlah sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Ketika aku berkata, aku telah mengundang banyak orang. Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas soto. Mereka bangun pagi-pagi dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas soto itu katanya, bangunlah, aku akan mengantarkan engkau. Lalu Samuel bangun dan berkata, keduanya. Lalu Saul bangun dan mereka keduanya pergi keluar, ya ini ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, katakanlah kepada bujang itu supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Nah, jadi saudara, perikop ini menceritakan bagaimana si Saul itu bertemu dengan Samuel, nabi yang ada di Israel pada zaman itu. Nah, eh, di ayat 8, di pasal 8, eh, orang Israel itu meminta seorang raja, ya, meminta seorang raja. Padahal itu mengecewakan hati Tuhan sebenarnya. Tetapi Tuhan itu ya apa namanya? Menyetujui gitu, menyetujui. Nah, jadi inilah perjalanan Saul ketika bertemu dengan Samuel. Nah, Saul ini dari suku Benyamin ya, dia anak orang kaya kan seperti itu. Nah, bapaknya kehilangan keledai. Bapaknya kehilangan keledai dan dia disuruh bersama seorang pembantunya untuk mencari keledai itu. Nah, jadi dari perikop ini saudara yang saya pelajari, yang saya dapat ya untuk saya itu dan untuk kita semua di sini, kan Saul ini ayahnya Saul dan Saul ini sedang mempunyai masalah.
yaitu kehilangan keledai-keledai betinanya. Nah, saudara, dengan masalah ini, Saul itu bisa bertemu dengan Samuel, seorang nabi. Nah, dengan masalah ini, Saul bisa diurapi menjadi raja. Ini perjalanannya, saudara, yang kita baca tadi gitu. Nah, jadi dalam hidup ini, kadang-kadang kita itu ketika punya masalah itu, kita bisa panik, bisa bisa kecewa, bisa bisa stuck ya saudaraku ya, bisa bisa berhenti, bisa malah bisa berpaling dari Tuhan. Mari kita belajar hari ini, saudara. Eh, mungkin ya, mungkin kita nggak tahu di ujung persoalan kita ini apa. Tetapi ketika kita eh, terus dekat sama Tuhan, terus cari Tuhan, terus merenungkan firman di dalam setiap persoalan kita, apa persoalan hidup kita? Masing-masing kita punya, pasti. Itu, saudara. Nah, mari kita belajar dari kisah Saul ini. Ya, dia taat aja ketika bapaknya suruh mencari gitu. Kalau kalau orang kaya kan malah bapaknya bilang, bawalah salah satu dari bujang itu. Artinya kan lebih dari satu pembantu mereka. Jadi kalau saya pikir bisa aja sih bapaknya si Saul ini, eh, si Kis ini bisa bisa menyuruh pembantu-pembantunya begitu. Tapi kenapa dia harus menyuruh anaknya begitu ya saudara? Nah, tapi Saul ini juga, eh, dia anak yang taat lah ya, anak yang bukan anak yang, kalau anak kita zaman sekarang kan kalau bapaknya sudah berada gitu, ongkang-ongkang kaki anaknya gitu, nggak mau lagi kerja-kerja yang bagaimana gitu, yang agak berat atau yang nggak bagaimana. Tapi Saul ini, saya renungkan aja saudara ya, dia taat gitu, dia mau ketika bapaknya suruh gitu. Nah, itulah yang membuat dia bisa ketemu dengan Nabi Samuel dan diurapi menjadi raja di pasal berikutnya gitu. Bukan karena ganteng dan gagahnya sih ya saudaraku ya, tapi mungkin ya awalnya Saul ini memang eh, apa punya merasa bertanggung jawab juga dengan dengan bapaknya lah, maksudnya dengan harta bapaknya begitu. Jadi mari saudara, pelajaran yang kita dapat hari ini itu, apapun persoalan kita ya, apapun itu kita tetap duduk aja di kaki Tuhan gitu. Tanya Tuhan, Tuhan, kau mau bawa kemana? Apa persoalan kita, saya tidak mengerti, tetapi kita percaya selalu ada pengharapan di dalam Tuhan begitu. Nah, berikutnya, ketika mereka cari sana cari sini nggak ketemu, Saul ini menurut saya juga orang yang itu ya awalnya ini saudara ya. Eh, karena nanti dia kan ditolak Tuhan karena mempersembahkan kurban tanpa ada Samuel begitu. Tidak taat dia. Tapi pada awal-awalnya Saul ini, nah ketika pembantunya atau bujangnya ini memberikan masukan, dia nggak arogan saudara. Nggak bilang gini, ah lu anak buah atau apa sih gitu. Maksudnya nggak usah. Pokoknya omongan aku aja lah yang harus kau dengar. Aku bosnya di sini. Kira-kira begitu. Karena Saul awalnya udah bilang, ayo kita pulang. Nanti bapakku khawatir bukan karena keledainya lagi, tapi karena kita. Nah, tapi kan Abdi Allah ini, bukan, pembantunya ini ngomong, ayo kita ke kota sana, di sana ada Abdi Allah gitu. Nah, jadi di satu sisi saya merenungkannya begini, eh, Saul ini memiliki hati yang apa juga saudaraku, yang luas ya. Enggak melulu dia menjadi anak orang kaya yang enggak mau dengar-dengaran dengan pendapat orang lain gitu. Itu perlu kita pelajari juga, kita perlu lakukan juga, saudara, dengan eh, anggota-anggota kita. Apakah di bisnis kita, apakah di pelayanan kita, atau bahkan anak kita ketika ketika mereka kasih masukan. Ya, nggak tahu kita apakah itu suatu jalan Tuhan untuk suatu jawaban dari persoalan hidup kita. Jadi intinya di sini memiliki hati
mau terbuka lah ya saudara untuk menerima masukan, pendapat terutama dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tentunya pendapat itu. Nah, jadi saudaraku, kalau Saul tidak mau, saudara, kalau Saul itu membantah, enggak, pokoknya kita pulang nih hari ini, pokoknya pulang, enggak boleh. Eh, Nanti bapakku makin khawatir gitu, karena kalau Samuel bilang sudah 3 hari ya keledainya hilang begitu. Nah, jadi kalau Saul itu menolak tadinya, dia nggak akan pernah diurapi menjadi raja. Begitu. Jadi mari kita 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 pahami sesuatu yang terjadi dari dalam hidup kita itu, yang kita yang percaya sama Tuhan itu tidak di luar kendali Tuhan. Masih dalam kendali tangan Tuhan. Masih dalam genggaman Tuhan hidup kita. Sekalipun persoalannya berat, rumit, apa saudara ya, kita harus percaya bahwa hidup kita dengan segala persoalannya masih di dalam kendalinya Tuhan. Itu terbukti daripada si Saul ini, saudara. Semuanya itu Tuhan atur, ya. Tuhan atur karena kalau kita baca dikatakan tadi ya, kita tadi sudah dengar, eh, Tuhan sudah berbicara kepada Samuel sehari sebelumnya. Besok engkau akan ketemu dengan seorang muda dan engkau akan mengurapi dia menjadi raja. Jadi eh, kadang-kadang membuat kita tidak melakukan kehendak Tuhan itu adalah ego kita yang membuat keputusan yang berdasarkan ego gitu, saudara. Nah, kalau Saul eh, gengsi dia menerima masukan eh, bujangnya, anak buahnya, saudara, dia nggak akan bakal pernah ketemu dengan Samuel. Nah, jadi eh, pelajaran itu yang saya dapat ya, saudaraku, gitu. Jadi kadangkala kita itu sudah men-set hidup kita, sudah mengatur hidup kita dengan pikiran kita, dengan jalan-jalan kita. Oh, bagus saudara, bagus. Tetapi harus dilibatkan Tuhan sungguh-sungguh di dalam perencanaan-perencanaan kita. Ya saudaraku, misalnya mau beli sesuatu, beli yang mahal ya saudaraku, misalnya benda tak bergerak gitu. Itu harus benar-benar didoain, di didoain, didiskusikan dengan pasangan kah, dengan anak kah, dengan apa. Artinya apa saudaraku? Supaya kita tidak tidak mengerjakan hidup ini sesuai dengan kemauan kita. Nah, kalau kita tidak libatkan Tuhan di dalam segala sesuatu hidup kita ini, Tuhan bisa lepas tangan juga atas hidup kita. Jadi bisa aja kalau kalau anak muda sekarang DL gitu, derita lu karena karena kamu yang tidak tidak mau tanya-tanya dengan aku gitu, saudaraku ya. Nah, jadi mari ketika kita melakukan suatu perencanaan, mari kita libatkan Tuhan, saudara. Mari kita libatkan Tuhan, mari tetaplah hidup kita ini kita tanya, saudara, kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu ujung daripada hidup kita ini, ujung daripada persoalan kita, ujung daripada eh, segala sesuatu dalam hidup kita. Jadi kalau menurut saya itu, saudaraku, harus belajar kita tiap hari menyerahkan hidup kita seperti doa Pak Heri tadi, mempercayakan hidup kita. Kita percaya Tuhan, kita percaya Tuhan itu besar. Kita percaya Tuhan itu pemenuh semua kebutuhan kita. Tetapi sering sekali kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita putuskan sendiri tanpa tanya Tuhan. Atau bahkan hati nurani kita sudah mulai agak nolak nih. Kita tetap ambil aja keputusan itu, saudara. Nah, akhirnya terjadilah masalah. Kadang-kadang bukan ya, sering juga kita nih, udah kita yang buat persoalan, kita yang memutuskan dengan pikiran sendiri, kita nyalain Tuhan akhirnya. Aduh Tuhan, ini kok nggak tolong aku sih, gitu. Saudara, sering sekali kita seperti itu, saudara. Ya, nah jadi itulah yang saya dapat eh, poin-poin daripada pertemuan Saul dengan Samuel ini.
Nanti di ayat 10 di pasal 10-nya baru Samuel mengurapi Saul menjadi raja. Nah, ini awalnya, awal kisah Saul bertemu dengan Samuel dengan cara apa? Memiliki persoalan. Saudara, jadi jangan anggap ketika ada persoalan itu berarti kita sedang berdosa, berarti kita sedang dikutuk Tuhan, berarti kita sedang enggak, belum tentu, enggak saudara, enggak seperti itu. Kita yang di dalam Tuhan ini ketika punya persoalan, Tuhan pasti pengen kita bertemu lebih lebih dalam lagi dengan Tuhan karena persoalan kita. Kira-kira itu Pak Heri yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ya, semoga memberkati kita. Silakan Pak Heri ditambahin atau dikasih masukan yang lain. Oke, terima kasih untuk Ibu Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi ada dua kebenaran yang kita belajar untuk kita praktek dari kisah yang kita baca hari ini. Tentu yang pertama, yang seperti Bu Ramli tadi katakan, ketika kita menghadapi sebuah situasi yang orang katakan itu adalah masalah, jangan lari dari masalah, hadapi masalah itu, karena kita nggak tahu, jangan-jangan situasi yang Tuhan izinkan, yang kita sebut masalah itu, justru menjadi sebuah batu pijakan untuk kita mencapai sesuatu yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Sama seperti apa yang dialami oleh Saul. Sebagai anak orang yang berada, sebagai anak orang yang kaya, tentu ketika ayahnya kehilangan keledai dan dia disuruh, bisa saja Saul menolak dan menyuruh ayahnya untuk menyuruh para hamba-hambanya saja, pembantu-pembantunya untuk cari. Kenapa harus aku? Tapi tentu berkaitan dengan poin yang kedua tadi yang Ibu Ramli tadi sampaikan, ya tentu itu adalah karena Saul juga adalah orang yang rendah hati tentunya. Bukan saja dia mau mendengar nasihat dan pesan atau tugas dari ayahnya, tapi dia juga menjadi orang yang mau mendengar masukan dari bawahannya. Nah, jadi itulah yang berkali-kali saya katakan, itu ciri-ciri orang yang rendah hati. Kalau kita hanya bisa mengikuti nasihat dari perintah atau nasihat dari orang yang kedudukannya lebih tinggi dari kita, itu belum tentu rendah hati, Bapak Ibu. Ya mungkin ya karena dia posisinya lebih tinggi dari kita, kita bawahan dan kita rendahan. Bawahannya yang lebih rendah, sehingga mau tak mau, suka tak suka, ya udah ikutin. Tapi ketika kita bisa menerima masukan, bahkan nasihat dari orang yang ada posisinya di bawah kita, nah itulah ciri-ciri, salah satu ciri-ciri orang rendah hati. Dan itulah yang tentunya bukan hanya sebatas karena Saul ini orangnya cakap, ganteng, seperti firman Tuhan katakan, terus dia perawakannya jauh lebih tinggi. Tentu Tuhan lebih memperhatikan isi hati dibanding hal-hal fisik. Tapi tentu ketika kita lihat kisah ini kan untuk pertama kalinya bangsa Israel minta seorang raja. Nah, tentu Tuhan juga memberikan supaya bangsa Israel juga bisa melihat secara fisik, wah ini orang cocok. Nah, nanti beda kalau nanti kita lihat ketika pada akhirnya kita lihat bagaimana Tuhan memilih Daud yang rasanya berbanding terbalik dengan postur dari yang namanya Saul yang kita baca. Tapi sekali lagi poin penting hari ini yang kita belajar dari apa yang Ibu Ram sampaikan, ketika Tuhan izinkan kita menghadapi sebuah situasi yang disebut masalah, jangan lari, hadapi, karena bisa saja itu menjadi batu pijakan dalam hidup kita untuk kita mencapai hal yang lebih tinggi, lebih besar dalam hidup kita. Jadi jangan alergi dengan yang namanya masalah. Walaupun berkali-kali saya katakan, kami lebih suka menyebutnya sebagai sebuah situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup. Karena percayalah dalam segala situasi yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan turut bekerja di dalamnya
untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kembali tergantung sikap hati dan respon kita menghadapinya. Dan ada pesan tadi yang Ibu Ramli katakan di awal, hadapi itu bersama dengan Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Ikutin prosesnya Tuhan. Walaupun memang gak gampang. Tapi tetaplah di jalan Tuhan. Karena kalau kita manusia seperti Amsal katakan, ada jalan yang kita sangka lurus, tapi ternyata ujungnya maut. Tapi terkadang kita diizinkan melewati jalan yang berkelok-kelok. Terkadang kita bingung dan seringkali kita bertanya kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, percayalah di ujung segalanya, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Seperti pujian yang kita naikkan juga tadi. Bahkan saat kita nggak melihat jalan di depan kita, mari terus belajar percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan rendah hati itu tadi. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih Bu Ramli. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Untuk Pak Ramli ya, supaya Tuhan pulihkan kesehatannya. Ya, oleh Ko Aheng, nanti ditutup sama Ibu Ramli. Silakan Ko Aheng. Oke, Pak Hengki, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertada dalam kerajaan surga, yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembali dengan rendah hati mengucap syukur pada Engkau ya Tuhan, atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu dan atas kasih setia-Mu pada kami semua pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau Allah itu baik bagi kami, sehingga kami dapat mengikuti koram Dia pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Dalam tiap pergumulan kami ya Tuhan, Kau suruh menulis solusi pada kami semua ya Tuhan Yesus. Bahkan kami telah Engkau beri kami kekuatan kesehatan, dan berkat-Mu telah Kau curahkan bagi segala kami ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersuka cita ya Tuhan atas anugerah-Mu begitu besar bagi kami ya Tuhan. Sebelum kami naikkan setiap doa permohonan kami ya Tuhan, Engkau terlebih dahulu ampuni segala bentuk dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan Yesus. Supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu Ibu Ramli yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, Engkau selalu berkati, Engkau urapi cara khusus ya Tuhan, Engkau juga beri tantangan heran dalam pelayanan ya Tuhan Yesus. Engkau berikan kekuatan kesehatan yang prima ya Tuhan Yesus, dan setiap pergumulan yang ada ya Tuhan, Engkau boleh memberikan jawaban yang pasti ya Tuhan Yesus. Demikian juga Bapak Ramli ya Tuhan, juga Engkau berkati, kalau sekarang sedang kurang sehat badan atau sakit ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa bibir-Mu Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan secara sempurna ya Tuhan. Demikian anak-anaknya Tuhan Yesus, Engkau juga berkati cita-citanya Tuhan Yesus. Dan setiap firman yang telah kami terima ya Tuhan, boleh diberkat, boleh menerima bagi setiap kami ya Tuhan. Boleh kami praktekkan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, buat setiap kami yang ada di grup Koramdia ya Tuhan Yesus. Engkau juga berkati setiap kami ya Tuhan. Apabila ada pergumulan atau persoalan ya Tuhan, Engkau juga selalu ada memberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Supaya kami boleh berkat ya Tuhan dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Setiap pekerjaan pelayanan yang kami lakukan sepanjang hari ini ya Tuhan, Engkau selalu memberkati kami ya Tuhan demi nama-Mu yang dipermuliakan ya Tuhan. Dan juga apabila ada teman kami di Koramdion ada yang sakit atau kurang sehat juga, Engkau yang kuasa bibir-Mu, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan secara sempurna ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga akan doakan ya Tuhan, Saudara Denny atau Lucy ya Tuhan. Kami doakan supaya pihak Bank Bukopin memberi respon yang baik ya Tuhan atas pengajuan permohonan keringanan atas pelunasan hutang mereka ya Tuhan. Tuhan jamah ya Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan pimpin ya Tuhan Yesus. Kau jamah ya Tuhan, pemimpin ya Tuhan, Bank Bukopin ya Tuhan Yesus. Supaya memberikan keringanan kepada Saudara Denny dan Lucy di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pada hari ini kami juga ya Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Ada pemerintah ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan. Indonesia tetap bersatu bahkan ya Tuhan. Jauhkan dari perpecahan ya Tuhan Yesus. Aparat TNI dan Polri tetap setia menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
dari kota sampai ke desa-desa terpencil sekalipun ya Tuhan. Supaya tetap aman dan damai kuat buat seluruh bangsa Indonesia. Para pemimpin pusat ya Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya. Mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan Yesus. Mereka bekerja dengan hati nurani yang benar untuk kemajuan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan Engkau juga jamah ya Tuhan, beri roh takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Supaya seluruh umat Kristiani ya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus, boleh memberikan kebebasan kami untuk beribadah, memuliakan, meninggikan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami juga ya Tuhan, serahkan seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia ya Tuhan, berbagai dominasi bersama hamba-hamba Tuhan dan jemaatnya ya Tuhan, selalu bersatu, boleh menjadi garam dan terang ya Tuhan, untuk boleh menjadi berkat ya Tuhan, bagi seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan Yesus. Supaya mereka bisa percaya dan datang, percaya bertobat pada Engkau ya Tuhan. Sehingga menjadikan bangsa Indonesia tiap lutut bertuluk, tiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan yang patut disembah dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, pada pagi hari mari kita bersatu masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami. Beri kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih Bapak buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Biarlah damai sejahtera Bapak dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus dan penyertaan daripada Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan di dalam langkah-langkah kami, penyertaan Tuhan bersama dengan kami. Dan biarlah kami boleh menyerahkan sisa hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Salam untuk Pak Ramli, Ibu. Pak. Terima kasih.